Ada satu cewek udah nangis karena jalannya gak ketemu-ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang nyasar di Gunung Andong. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan lebih maju. Ya, lanjut. Bulan Agustus kemarin, saya dan teman saya Kukuh berencana untuk naik ke gunung. Dengan mempertimbangkan segala aspek dan kondisi, akhirnya kita pilih gunung yang paling dekat dan gak tinggi-tinggi banget, yaitu adalah Gunung Andong. Sebenarnya sebelumnya, saya sama Kukuh udah pernah mau ke Andong. Start dari Jogja habis sholat maghrib. Udah kena gerimis sebenarnya, tapi tetap lanjut karena kita sudah lama gak ada nanjak. Kalau kelamaan gak piknik biasanya uring-uringan. Dan sampai akhirnya sampai Kopeng hujan benar-benar gak bisa diajak toleransi. Maksa kita neduh di depan rumah tua. Waktu itu jam udah menunjukkan jam 8 malam. Dan kita nemu sampai jam setengah 12 malam. Hujan mulai reda dan kita lanjut jalan pelan-pelan. Menyusuri dinginnya Kopeng yang gelap. Karena mati lampu, jam setengah 1 kita sampai di base camp. Badan udah ngilu karena kedinginan. Dikasih sleeping bag sama selimut masih gemeteran dan akhirnya gagal muncak. Untungnya belum registrasi. Kita memilih nginep di base camp dan pulang esok hari. Nah, gara-gara gagal muncak, inilah saya ngotot pengen ke Gunung Andong. Karena penasaran yang katanya mungil dan eksotis. Tanggal dan hari udah ditentukan. Keril, tenda, dan perlengkapan udah komplit. Dan waktu itu sekitar jam 4. Cuaca oke cerah. Kita berangkat dari Jogja jam 5. Dengan perasaan riang gembira karena gak ada tanda-tanda mendung cinta. Jam setengah 7 kita sampai Magelang. Stop buat sholat maghrib dan makan karena belum makan dari siang. Saya orangnya gak bisa nahan lapar. Ngeliat langit kok ya kayak mendung, tapi masih yakin buat lanjut. Selesai sholat dan makan, kita langsung lanjut karena gak mau kemalaman nyampe base camp dan bisa langsung naik jam 11-an. Jadi banyak waktu istirahat di base camp. Tapi yang terjadi adalah sepanjang perjalanan menuju base camp kita diguyur hujan. Karena kita bawa persiapan jas hujan, akhirnya kita gak stop sama sekali. Langsung lanjut sampai base camp sawit. Jam 9-an alhamdulillah sampai base camp hujan reda. Dan udah banyak para pendaki di base camp. Saya langsung pesen teh hangat dan pesen juga makan mie rebusan di warung base camp. Merasa udah gak begitu kedinginan, saya langsung tiduran dan Kukuh bilang istirahat aja ntar jam 11 kita packing. Berhubungan saya emang ngantuk. Saya iyain aja omongan Kukuh. Sayup-sayup saya dengar dia ngobrol sama pendaki lain, entah ngomongin apa, tapi saya ingat itu pendaki bilang, anak sekarang kalau pacaran di gunung ya kayak mas ini. Seketika mataku melek dan cekikan. Kukuh langsung membantah. Kita gak mau pacaran kok bang. Haha, kalau pacaran mah udah bosen. Kita emang hobi aja naik gunung dari waktu masih pacaran sampai sekarang udah nikah. Pasti tuh hati si abang kan kayaknya dia jomblo. Mereka ngasih ngobrol ngalor ngidul dan aku udah pules ngebo jam setengah 12. Saya dibangunin Kukuh. Ya biasalah jam karet Indonesia masih berlaku di pertemanan saya. Packing, perlengkapan registrasi, dan dapat peta. Sebenarnya pas registrasi udah diingetin nanti sampai pos 1 ada persimpangan ambil kiri, jangan ke kanan. Kita oke-oke aja. Perjalanan dimulai dengan melewati gerbang masuk menuju puncak. Jalan masih semen sekitar 200 meteran. Sampai jalan tanah agak licin, tapi masih oke. Dalam hati saya sudah seneng.
Treknya gak menyakitkan, soalnya penyakit sendi suka datang pergi sesuka hati. Sampailah kita di pos 1. Nah, di pos 1 ini pertemuan antara dua base camp, yaitu base camp sawit dan satunya lagi tidak tahu, saya lupa apa nama base campnya. Di pos 1 kita ketemu sama rombongan base camp sebelah. Ternyata di antara mereka ada temennya Kukuh. Akhirnya mereka ngajak bareng aja biar rame. Mereka berenam dan kami berdua. Jadi total ada 8 orang dalam satu rombongan. Akhirnya kita mulai jalan lagi sekitar 20 meter. Disinilah awal mula nyasar kita dimulai. Peta yang dibawa oleh rombongan sebelah ada 2 jalur, yakni ke kanan dan ke kiri. Dan punya kita hanya 1 jalur, yang ke kanan ada tapi disilang, yang artinya bukan jalur pendakian. Salah satu dari mereka nanya, "Gimana bro, kita kanan apa kiri? Ada 2 nih jalurnya." Kukuh bilang, "Kiri aja. Yang kanan kayaknya bukan jalur pendakian." Yang paling bontot di belakang nyeletuk, "Ke kanan aja bro, lebih landai jalannya. Gak apa-apalah, jauh dikit asal gak gigi satu terus." Rombongan mereka sempat debat. Akhirnya kita putuskan lewat jalur kanan. Bismillah dalam hati saya. Awalnya trek memang landai dan terlihat bekas dilewati manusia. Tapi sekitar 30 menit mendaki, jalan mulai gak kelihatan, suara angin dari hutan pinus menambah seram. Kita ketemu semak belukar yang paling depan mencoba mencari jalan, dan dia selalu mandu kita. Dari mereka, ada satu cewek udah nangis karena jalannya gak ketemu-ketemu. Kita tetap di dalam semak-semak belukar. Pilihannya cuma 2, mau lanjut dengan bongkar jalan atau di sini sampai besok pagi tanpa bisa tidur di tenda. Mau gak mau kita lanjut, karena kalau kita balik itu gak memungkinkan. Kita udah bingung ada di sebelah mana. Lanjut jalan, lama-kelamaan jalan semakin nanjak dan benar gak ada trek bonus. Selalu nyium lutut. Dan kiri udah gak ada pohon-pohonan sama sekali. Tiap pijakan kaki kita harus benar-benar meraba, jangan sampai terperosok. Dan setiap 10 menit kita stop buat minum dan teriak-teriak Allahu Akbar atau teriak takbir. Setiap teriakan selalu ada yang nyaut Allahu Akbar, tapi suaranya jauh. Yang kita yakini itu adalah pendaki yang sudah di puncak, karena gunung ini emang gak begitu tinggi. Rasanya kita udah kehabisan tenaga dan treknya benar-benar gak bisa diajak kompromi. Anehnya kita kayak gak nyampai-nyampai, padahal suara pendaki yang di atas udah lumayan deket dan senter juga kelihatan. Tenda juga ada yang kelihatan jika sorotan senter. Rasanya kita kayak naik tapi tetap pada posisi itu. Melihat jam sudah, kalau tidak salah, jam itu menunjukkan pukul setengah 3 malam. Buset, jam 3 dan belum nyampe puncak. Padahal harusnya cuma 1,5 sampai 2 jam paling lama. Tiba-tiba anak salah satu cewek dari rombongan kami nangis kenceng dan bilang, "Ampun, ampun, kita gak ganggu. Kita cuma mau ke puncak, jangan pegang kakiku terus." Kita makin bingung, dan saya peluk mbaknya sambil saya bilang, "Mbak, ngucap, mbak, ngucap. Istighfar, mbak, istighfar. Bentar lagi kita sampai puncak kok." Dan habis itu saya lihat dari sebelah kiri ada senter mendekat ke arah kita. Ada orang," kata Ivan, temannya Kukuh. Sudah makin dekat, kelihatan kalau dia itu orang bawa carrier. Yang tadinya ke arah kita tiba-tiba gak kelihatan. Kita pikir ketutup kabut, dan ternyata emang gak ada orang sama sekali yang ke situ. Saya lihat senter ada di atas pohon pinus yang cuma ada satu di dekat situ. Pohonnya sebenarnya di bawah tapi tinggi. Saya ngucap dalam hati, "Ini kita dikerjain apa gimana ya?" Dan mbak yang saya peluk itu bisikin ke saya, "Ternyata dia lagi halangan. Mungkin bisa jadi ini penyebabnya." Not kita waktu itu stop di kemiringan kurang lebih sekitar 70 derajat. Saya gak tahu kemiringan tepatnya. Yang jelas kita posisi duduk sambil pegangan rumput di sekitar.
Dan abang-abang yang berdiri itu gak bisa berdiri tegap. Mereka sambil membungkuk mencium lutut mereka. Bisa dibayangkan gimana capeknya mereka. Akhirnya Kukuh bilang, kita harus cepat lanjut. Kayaknya puncak sebentar lagi kita bakal sampai. Dia sambil menyorot ke atas. Akhirnya kita lanjut jalan dengan ngerabat atau pegangan rumput dan baca doa. Berharap kalau kita emang dikerjain sama penghuni situ, cepat dihilangin gangguannya. Semakin naik kemiringan, makin curam. Semakin membungkuklah posisi kita. Celana udah basah kuyup karena kita terjang rumput yang tinggi dan basah. Jam 3:15, akhirnya kita benar-benar ngeliat tenda dan kita tembus di samping tenda pendaki yang udah di atas. Yang di tenda kaget lihat kita nongol dari belakangnya. Mereka nanya, kok lewat situ? Iya, kita bilang kita nyasar bang. Abang yang dalam tenda cuma bengong sambil nyorot-nyorot senter ke bawah dan ke muka kita. Di dalam hati abang ini gak percaya kalau kita ini manusia. Kok ngeliatannya gitu banget bang? Akhirnya abang itu kasih kita punya rombongan ngecamp di sebelah warung aja yang masih agak lebar. Di Andong warungnya buka kalau lagi rame aja dan ngantri banget kalau beli gorengan. Waktu itu cuma satu warung yang buka dan kita langsung dirikan tenda masing-masing. Masuk tenda dan cuma tiduran doang. Sama sekali gak bisa tidur. Jam 5:30 kita keluar ngeliatin sunrise. Ya biarpun gak begitu dapat sunrise tapi lumayan lah lihat merbabu yang gagah menantang. Kita pergi ke tempat kita tembus semalam. Dan gila, ternyata itu miring banget dan gak ada pohon sama sekali. Anehnya cuma satu pohon pinus menjulang tinggi. Itu posisinya tepat jalan kecil yang kayak punuk unta. Kalau yang pernah ke Andong pasti tahu yang saya maksud ini. Kalau tahu pasti ngerti seberapa curamnya tebing itu. Alhamdulillah masih dikasih selamat. Jam 9 kita packing buat turun dan kita lewat jalur normal. Jalur turunnya enak. Mungkin semalam kalau kita ambil kiri gak bakal sengsara. Ya ini pelajaran. Peta dibuat bukan cuma hiasan tapi juga benar-benar peta. Mending ikutin arahan peta dan jangan ngotot buat ambil langkah lain. Bersyukurlah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang ingin pergi ke gunung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.